Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama pengantar bisnis dan manajemen bersama saya, Anggreni Putri. Di video kali ini, kita akan membahas overview mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah teman-teman mahasiswa mampu memahami manajemen dan bisnis, jenis-jenis bisnis, serta perencanaan, pengorganisasian, bagaimana kepemimpinan dan pengendalian untuk usaha pemula, sehingga nanti teman-teman mahasiswa mempunyai pengetahuan dan bekal bagaimana merencanakan suatu bisnis. Nah, ini adalah gambaran singkat mengenai apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas overview mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Kemudian nanti kita akan mempelajari jenis-jenis bisnis, jenis usaha bisnis, bagaimana manajemen usaha bisnis, apa itu mindset pengusaha sukses, bagaimana kita menentukan peluang bisnis, dan apa saja masalah dan hambatan dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian dilanjutkan bagaimana etika dalam suatu bisnis, bagaimana pengembangan ide usaha, bisnis jasa dan jasa kreatif, bisnis online dan produk, bagaimana pengelolaan keuangan bisnis, serta penyusunan rencana usaha, dan nanti kita juga akan mempelajari tentang rencana usaha atau business plan. Nah, berikut referensi yang dapat teman-teman jadikan sebagai acuan. Tapi ini hanya sebagai acuan. Teman-teman bisa menambah referensi lain, baik dari jurnal maupun buku-buku internasional. Jadi tidak terbatas di sini ya sebagai referensi teman-teman. Oke, sebelum lebih jauh membahas mengenai apa itu bisnis dan manajemen, kita sebagai seorang teknik industri juga perlu tahu nih kenapa mata kuliah ini juga relate terhadap seorang teknik industri gitu. Oke, kita akan kembali ke definisi mengenai teknik industri. Industrial and System Engineering is a concern with the design, improvement, and installations of integrated systems of people, materials, informations, equipment, and energy. Jadi bagaimana hubungan atau integrasi sistem antara manusia dengan materials, manusia dengan informations, manusia, equipment, dan energi, atau manusia terhadap manusia, materials, dan information, dan semua itu tidak berdiri sendiri tapi membentuk sistem. Nah, begitu pula dengan sebuah bisnis. Bisnis tidak berdiri sendiri, bisnis itu terdiri dari beberapa variabel atau komponen gitu yang saling ketergantungan sehingga membentuk sebuah sistem bisnis atau ekosistem bisnis gitu kan. Kemudian perlu adanya manajemen untuk mengatur itu semua. Nah, makanya sebagai seorang teknik industri, hal ini juga relate kepada kita untuk menciptakan suatu sistem yang baik itu seperti apa. Nah, tadi kita udah nyinggung kalau bisnis itu merupakan suatu sistem. Lalu definisinya seperti apa, Bu? Nah, ini yang dikemukakan oleh Watt 1990 gitu kan. Business is then a simply a system that produces goods and service to satisfy the needs of our society. Jadi bagaimana sebuah sistem itu dapat memenuhi dari kebutuhan society kita gitu kan, dengan memproduksi barang atau jasa. Nah, atau definisi lain, bisnis sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atau organisasi. Nah, dalam hal ini organisasi yang kita maksud adalah badan usaha ya, yang menciptakan nilai, create of value, melalui penciptaan barang dan jasa, create of good and service, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat tentu hidup, butuh makan, butuh minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Ya dong, perlu adanya keuntungan yang perlu kita raih gitu kan dari transaksi tersebut gitu. Nggak cuman menyediakan barang, nanti untungnya dari mana? Ya dari transaksi tersebut gitu. Nah, dari sini udah tahu kan, dari mana sih bisnis itu muncul? Bisnis muncul yaitu dari manusia itu sendiri, karena manusia punya kebutuhan, keinginan yang harus dipenuhi gitu kan. Kalau dulu kita belajar manusia itu punya beberapa kebutuhan ya, mulai dari primer, sekunder, sampai tersier. Nah, ini ada piramida kebutuhan manusia itu kan, yang paling bawah itu kebutuhan primernya, kayak sandang, pangan, papan gitu kan, sampai yang paling atas sekarang adalah aktualisasi diri. Nah, bisnis muncul karena manusia punya keinginan dan kebutuhan gitu yang harus dipenuhi gitu kan. Tapi kekurangannya adalah manusia nggak bisa memenuhi itu semua sendirian gitu kan. Perlu orang lain. Ya mungkin uh,
bisa gitu untuk membuat sebuah makanan, tapi mungkin saya nggak bisa nih untuk membuat tempat tinggal, saya butuh bantuan orang lain lagi gitu kan. Orang lain mungkin bisa membuat tempat tinggal, tapi nggak ngerti cara membuat bahan bakunya seperti apa. Nah ini butuh saling kerjasama gitu kan, dan mungkin saling tukar barang, tukar nilai gitu, dan dari situ memperoleh keuntungan. Nah, tadi kita udah belajar mengenai definisi atau pengertian tentang bisnis ya. Nah, dari definisi tersebut, bisnis itu memfokuskan ke beberapa aspeknya, ada 4 aspek. Yang pertama, kegiatannya dapat individu atau kelompok dan atau kelompok ya. Nah, artinya kegiatan bisnis dapat dilakukan oleh individu, yang dimaksud di sini usaha perseorangan, maupun kelompok dalam bentuknya usaha yang berbentuk perusahaan. Kemudian aspek yang kedua yaitu penciptaan nilai. Nah, bisnis didirikan atau dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penciptaan nilai. Nah, ini ada penciptaan untuk kegunaan barang gitu kan, ada kegunaan tempat, kegunaan waktu, maupun kegunaan kepemilikannya. Aspek yang ketiga yaitu penciptaan barang dan jasa. Nah, perusahaan dapat memilih antara menciptakan barang atau menciptakan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut gitu kan, atau society kita atau masyarakat kita gitu kan. Dan memenuhinya juga prosesnya juga beda-beda gitu. Nah, aspek keempat yang difokuskan yaitu adalah keuntungan melalui transaksi tadi gitu kan. Keuntungan melalui transaksi. Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu gitu kan. Nah, salah satunya memperoleh keuntungan. Kita sebelumnya membahas bahwa bisnis juga merupakan suatu sistem atau sistem bisnis. Nah, dalam suatu bisnis, hubungan antara elemen-elemen pembentuk sistem bisnis sangat terkait. Lalu apa yang dimaksud elemen bisnis dalam hal ini gitu kan? Yang dimaksud elemen bisnis adalah faktor-faktor penunjang dalam kegiatan bisnis, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Dan faktor tersebut tidak berada dalam satu kegiatan yang terpisah, karena namanya juga sistem ya kan tadi. Tapi berarti mereka merupakan satu kesatuan kegiatan yang utuh gitu. Elemen bisnis sebenarnya banyak ya, tapi di sini kita akan membahas elemen-elemen bisnis yang utama dan merupakan sumber daya yang kompetitif dalam sebuah bisnis, yaitu terdiri dari 4, yaitu ada capital atau modal, bahan-bahan atau materials, sumber daya manusia, dan manajemen skill. Oke, modal atau capital. Modal ini diartikan sebagai interpretasi dari sejumlah uang yang kita gunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis kita. Nah, bisnis ini atau modal bisnis ini diperoleh dari berbagai sumber, misalnya modal sendiri, atau modal pinjaman, bisa dilalui perbankan atau modal patungan ya, kerjasama. Misalnya kita pengen bikin usaha pisang nugget gitu kan, kita pengen bikin usahanya punya outlet sendiri gitu kan. Kemudian gimana kita mau modal awalnya, apakah punya dana sendiri atau kita bisa pinjam dari bank. Kemudian ada bahan-bahan atau materials. Nah, bahan-bahan ini bisa berupa sumber daya, misalnya tadi itu ada air, tanah, api gitu kan ya. Misalnya sumber daya kayu, mineral, dan minyak dan sebagainya. Bisa juga kita artikan sebagai perlengkapan ya, bahan-bahan baku atau perlengkapannya. Nah, tadi misalnya kita pengen bikin usaha pisang nugget, bentuk usahanya itu ada outletnya gitu ya. Kita udah nentuin modalnya berapa, kemudian kita nentuin bahan bakunya kira-kira apa aja nih gitu kan. Kemudian perlengkapan yang perlu kita butuhkan di kegiatan tersebut apa aja, misalnya penggorengan atau tempat tepung, tempat bumbu, packing ya gimana gitu. Elemen yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Nah, salah satunya yang kita ketahui itu ya misalnya karyawan ya. Nah, karyawan itu bisa merupakan sumber daya sekaligus input yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tadi kita udah punya modal, kita punya materials, terus yang jalanin siapa gitu kan. Oke, yang ngejalanin berarti kita butuh orang yang masak, kita butuh orang yang ngejualin gitu. Berarti sumber daya manusianya. Nah, sumber daya ini juga memiliki kompetensi tertentu tergantung dari jenis kegiatannya apa. Misal kasir gitu ya butuh keahlian untuk audit keuangan, atau yang masak gitu perlu keahlian dalam memasak tentunya ya, menggorengnya seperti apa, menyajikannya gitu. Dan dalam menentukan sumber daya manusia ini juga harus memiliki
Ya tadi, kemampuan yang kompetitif, kemampuan yang berkualitas gitu. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita hire orang itu untuk jadi koki tapi dia nggak bisa masak dan ternyata setiap dia masak itu rugi karena gosong terus gitu kan. Makanya kita butuh SDM yang berkualitas. Nanti untuk yang level lebih tinggi lagi mungkin juga akan berbeda gitu. Misalnya kita mau nge-hire orang yang menjalankan bisnis kita di bidang IT gitu. Tentu orang-orang yang ngerti di bidang ini. Jangan sampai nggak ngerti gitu kan. Makanya perlu yang berkualitas. Nah setelah itu juga ada elemen lain yaitu manajemen skill. Kenapa kita butuh manajemen skill? Ya setelah kita punya capital, materials, human resource, hal yang paling utama selanjutnya yaitu adalah memanage atau mengatur itu semua. Karena bisnis yang sukses adalah bisnis yang mempunyai pengelolaan yang efektif. Ya nggak jarang kalau misalnya perusahaan itu bisa gagal karena dia gagal untuk mengelola asetnya gitu kan. Misal kita sebagai pemilik usaha pisang nugget ini kita harus punya manajemen skill. Bagaimana kita mengatur misalnya modal kita terbatas misalnya cuma 10 juta gitu kan. Bagaimana untuk bisa membeli outletnya atau kita mau sewa atau kita mau beli, terus bahan bakunya kita mau pilih di mana gitu kan. Yang berkualitas seperti apa, kemudian meng-hire orangnya kualitasnya seperti apa. Apakah dari teman sendiri atau kita recruitment gitu, itu butuh biaya lagi. Bagaimana kita mengatur, oke, materialsnya kalau misalnya bahannya kira-kira 2 hari lagi habis gitu ya, kapan kita akan menentukan pembelian barang sebelum habis gitu. Nah itu perlunya manajemen skill gitu, atau human resource, bagaimana kita menentukan orang yang bekerja di tempat kita, selain seleksinya atau pemberian imbalan gitu, kompensasi, bukan cuma gaji, tapi juga bagaimana karyawan dihargai, bagaimana dia nggak cepat pergi dari perusahaan kita gitu kan. Nanti susah lagi kalau misalnya harus mentraining orang baru gitu kan. Nah itu perlu manajemen skill. Jenis-jenis kegiatan bisnis. Nah, ada 3 aktivitas utama dalam kegiatan bisnis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk aktivitas produksi, kita definisikan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, untuk apa barang tersebut dihasilkan? Ya, tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nah, kegiatan produksi ini dapat dikategorikan menjadi 3 lagi gitu kan, atau perusahaan bisa milih nih, dia mau menghasilkan barang apa, produk primer, sekunder, atau produk tersier. Untuk kegiatan produksi primer gitu, produk primer apabila barang tersebut tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak mengalami penambahan dari bahan-bahan lainnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya perusahaan pengolahan kayu gitu kan. Dia menebang kayu dari hutan, kemudian menjualnya lagi ke tempat yang lebih membutuhkan gitu, atau yang dapat memanfaatkannya ke toko mebel gitu kan. Tapi yang masih dijual itu masih berbentuk kayu gitu, belum berubah bentuk. Nah, kemudian untuk produk sekunder, nah ini sebaliknya, sudah mengalami perubahan bentuk atau penambahan material dari bahan-bahan lainnya gitu kan. Contoh nah tadi kayu menjadi meja belajar gitu atau menjadi sofa gitu kan, udah beda bentuknya. Sedangkan untuk produk tersier gitu, ya itu bukan termasuk produk primer atau sekunder, ya tentu gitu kan. Tapi perusahaan itu tidak berada dalam kelompok tersebut gitu. Contohnya apa, Bu? Nah, mereka itu hanya memfasilitasi atau memberikan jasa layanan terhadap kedua jenis produk tersebut. Misal gini ya, bisnis pelayaran, bisnis penerbangan, dan pos telekomunikasi dan sebagainya. Jadi tadi kalau misalnya perusahaan pengelolaan kayu gitu kan, untuk menyampaikan produk tersebut ke pabrik mebel gitu kan, butuh jasa pelayaran misalnya gitu. Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas distribusi. Apa sih aktivitas distribusi? Nah, kalau dari namanya berarti mendistribusikan. Berarti kegiatan bisnis yang dilakukan untuk melakukan fungsi pemindahan barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lainnya, dari wilayah satu ke wilayah satunya gitu. Nah, kenapa perlu dilakukan aktivitas ini gitu kan? Nah, salah satu fungsi bisnis yaitu melakukan pemindahan tempat gitu atau flash utility. Pertanyaan lagi, kenapa perlu dipindahkan gitu kan? Kenapa nggak tetap stay di situ aja gitu? Oke, kenapa perlu dipindahkan? Karena mungkin kalau barang tersebut tidak dipindahkan, dia tidak akan mempunyai nilai gitu. Misal, barang yang udah diproduksi terus ditaruh di gudang gitu kan. Ya terus
mau ngapain? Nah, akan bertambah atau mempunyai nilai ekonomi ketika dia dipindahkan ke toko retail gitu kan. Makanya ada penambahan nilai ekonomis ketika barang tersebut dipindahkan gitu kan. Atau misalnya nih ada barang tambang gitu kan di sumber daya alam terbuka gitu kan. Terus nggak ada nilainya kalau di sana, tapi ketika dipindahkan di kota besar gitu, ketika udah mengalami proses panjang ya sehingga bisa digunakan, justru nilainya akan bertambah lagi gitu kan, bisa digunakan untuk membangkit listrik. Nah gitu, itulah fungsinya aktivitas distribusi. Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas konsumsi. Apa aktivitas konsumsi itu gitu? Yaitu mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan permintaan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Kemampuan tersebut biasanya diukur dari seberapa besar sih penjualan atau selling yang diperoleh oleh perusahaan gitu kan. Semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan, nah ini menunjukkan semakin besar konsumsi masyarakat terhadap barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut gitu. Jadi dapat dikatakan baiklah perusahaan ini dalam melakukan aktivitas konsumsi. Nah, untuk memenuhi kegiatan konsumsi atau aktivitas konsumsi gitu kan, untuk meningkatkan hal tersebut, berkaitan dengan aktivitas sebelumnya gitu, ada produksi dan distribusi. Kenapa? Nah, misalnya apabila kualitas barang yang dihasilkan tidak memenuhi selera masyarakat, maka konsumsi tersebut akan berkurang dengan sendirinya. Baik dari produksinya nggak bagus gitu, distribusinya nggak bagus, maka ya tingkat konsumsi masyarakat akan kurang gitu. Tingkat konsumsi yang tinggi itu juga dipengaruhi atau dapat dipertahankan apabila masyarakat memiliki daya beli yang tinggi terhadap produk yang kita tawarkan gitu kan. Nah, hal ini juga dipengaruhi beberapa hal. Misalnya umur gitu kan, tingkat pendapatan atau kebiasaan konsumen untuk mengkonsumsi barang tersebut. Dan tidak semua juga uang yang dimiliki konsumen itu digunakan untuk mengkonsumsi barang tersebut gitu kan. Ya digunakan untuk keperluan lain lagi gitu kan. Jadi, kebutuhan konsumsi dan kebiasaan seseorang itu bergantung pada faktor lainnya gitu. Misal umur gitu kan. Apakah kita akan mengkonsumsi barang produk bayi terus gitu kan? Enggak gitu. Misalnya orang yang umur 5 tahun, orang yang sama gitu kan dengan umur yang berbeda gitu kan, tiap tahun ke tahun juga kebutuhannya akan berbeda. Konsumsi barangnya pun juga akan berbeda gitu. Nah, makanya untuk aktivitas ini gitu kan, untuk menjalankan aktivitas produksi, distribusi, perusahaan juga perlu mengkaji perilaku konsumen itu kayak gimana sih. Jadi kita dapat mempertahankan ketiga aktivitas tersebut gitu. Dan perusahaan kita tetap bertahan. Karakteristik sistem bisnis. Ada kompleksitas dan keanekaragaman, perubahan dan inovasi, dan saling ketergantungan. Nah, kompleksitas dan keanekaragaman. Kompleksitas yang dimaksudkan di sini adalah bahwa bisnis saat ini muncul dari berbagai sektor dengan beberapa kelompok industri. Dalam masing-masing industri terkumpul perusahaan yang bervariasi juga gitu dalam bentuk kepemilikan, volume bisnis, struktur modal, gaya manajemen, dan lingkup aktivitasnya. Contoh, untuk sektor manufaktur misalnya, di dalamnya sendiri ada pabrik perakitan mobil, pembuatan perkakas elektronik, dan lain sebagainya. Nah, lingkup aktivitas bisnis yang dipandang dari kegiatan distribusi juga bervariasi gitu kan, yaitu ada yang bergerak hanya di pasar lokal ataupun juga yang memiliki jaringan distribusi internasional. Baik lokal maupun internasional juga kompleksitas yang dihadapi juga bermacam-macam gitu. Misalnya untuk produk lokal yang dihadapin tidak sekompleks di internasional. Kalau internasional misalnya harus berhadapan dengan peraturan bea cukai, peraturan produk negara yang dia akan dituju gitu kan. Kemudian ada saling ketergantungan. Maksudnya adalah bahwa masing-masing perusahaan dalam operasinya selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh perusahaan lain. Bisa saja output yang dihasilkan dari suatu perusahaan akan menjadi input bagi perusahaan lainnya gitu kan. Contoh nih misalnya perusahaan percetakan gitu. Outputnya apa? Outputnya adalah buku gitu kan. Tapi inputnya apa? Inputnya kertas misalnya. Nah, input kertas ini merupakan output dari perusahaan kertas misalnya. Perusahaan kertas itu inputnya misalnya lembaran kayu gitu kan. Outputnya adalah kertas gitu. Nah, inputnya ini adalah yaitu lembaran kayu dari output perusahaan sebelumnya. Jadi kalau aktivitas ketergantungnya misalnya nih bisa kita istilahkan kayak industri
hilir dan industri hulu gitu kan. Nah, ketergantungan juga dapat dilihat dari penyebaran wilayah produk gitu kan. Kenapa penyebaran wilayah produk itu bisa menjadi faktor ketergantungan gitu kan? Misal perusahaan itu pengen meningkatkan penjualannya gitu ke daerah lain gitu kan. Ya sama misalnya Indonesia itu butuh handphone canggih, speknya tinggi gitu kan, tapi Indonesia nggak punya sumber daya untuk mengelola itu. Kemudian ada nih di negara A gitu kan, mempunyai spek yang tinggi gitu, bisa memproduksi hal tersebut, dan untuk wilayahnya sendiri masyarakatnya udah punya semua. Nah, maka dia perlu memasarkan produk tersebut ke Indonesia gitu. Jadi, oh saya butuh ini tapi saya nggak punya, saya bisa dong membeli dari negara Anda gitu. Ketergantungan di sana. Mereka butuh pasar dan kita butuh barangnya gitu. Saling ketergantungan di situ. Kemudian ada perubahan inovasi. Nggak ada yang konstan di dunia ini selain perubahan. Ya semua itu berubah. Dan yang konstan sendiri ada perubahan tersebut. Nah, perubahan inovasi itu sangat diperlukan dalam bisnis. Kenapa? Untuk menghadapi dunia sekarang itu. Yang berubahnya semakin cepat, ya kan? Perubahan sederhana itu ya mampu menyesuaikan dengan selera konsumen. Bisa aja trennya hari ini apa, besok berubah gitu. Atau udah nggak nyaman lagi gitu menggunakan barang tertentu gitu, pengennya beda lagi gitu. Nah, bagaimana kita bisa merespon keinginan konsumen yang selalu berbeda, yang selalu berubah gitu. Jangankan untuk konsumen yang macam-macam, untuk satu orang sendiri aja mungkin seleranya akan berubah lagi gitu kan. Saya 5 tahun yang lalu mungkin seleranya eh, apa gitu. Nah, saya akan berubah lagi di 2 tahun ke depan. Mungkin dulu nggak suka pakaian yang terlalu berwarna-warni gitu kan. Dan sekarang trennya adalah cewek mamba, cewek kue gitu kan, macam-macam lagi gitu. Dan ternyata selera konsumen itu mengikuti pasar saat ini gitu kan. Oke, jadi bagaimana kita bisa merespon? Oke, mungkin dulu orang hijabnya misalnya segi empat gitu kan, dan sekarang cenderung menggunakan pasmina lagi. Nah, kemudian kita akan menghasilkan pasmina lagi gitu, misalnya prisket gitu. Jadi bagaimana kita bisa merespon perubahan dan inovasi, perubahan dari selera konsumen dan inovasi terhadap produk yang kita kembangkan. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Jika teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, bisa taruh pertanyaan tersebut di Google Classroom saya. Atau jika teman-teman yang sedang menonton video ini mempunyai pertanyaan, silakan drop pertanyaan teman-teman di comment sections. Terima kasih dan selamat belajar!